Halo semua, kembali lagi di review gawai dan saya rasa untuk saat ini adalah TWS termurah yang udah punya aplikasi pendukung buat penggunaannya. Penasaran seperti apa? Oke, ini dia Oraimo FreePod Slide. Untuk harga terkini dan link pembeliannya bisa kalian cek di kolom deskripsi di bawah. Di dalam boxnya terdapat buds beserta charging case-nya, buku manual yang jadi satu dengan kartu garansi, 2 pasang eartips cadangan, serta kabel charging USB Type-C. Oh iya, ini garansinya 1 tahun ya. Untuk pilihan warnanya ada 3, yaitu Ice Lake Blue, Nebula Blue, dan yang ini Phantom Black. Menarik juga ya penamaan warnanya, udah kayak smartphone zaman sekarang aja. Lanjut kita bahas desainnya. Charging case-nya ini ukurannya cukup compact dan minimalis. Untuk yang Phantom Black ini punya finishing matte, jadi sedikit lebih aman dari goresan atau bekas sidik jari. Kalau kalian perhatiin bagian penutupnya ini kelihatan semi-semi transparan. Cukup oke lah buat nambah nilai desainnya, walaupun desainnya ini ya termasuk umum atau pasaran. Di bagian depan terdapat logo emboss Oraimo dan satu LED indikator. Di bagian bawah terdapat port charging USB Type-C, dan di bagian samping kanan ada satu buah tombol buat ngereset TWS-nya. Kemudian untuk buds-nya ini tipenya in-ear dengan desain ya yang udah cukup umum juga lah ya. Seperti halnya case-nya, buds-nya ini juga diberi aksen-aksen semi-transparan pada housing bagian dalamnya. Ya cukup oke juga lah ya. Untuk fittingnya di telinga saya ini pas dan nyaman, isolasi suaranya juga cukup baik. Cuma untuk finishing pada buds bagian kanannya ini sedikit kurang rapi. Sambungan antara housingnya ini masih sedikit kasar ya. Jadi agak ngegesek ke bagian daun telinga dalam saya ketika digunakan. Mungkin ini nggak di semua produknya ya, bisa aja di unit yang kami terima ini aja yang kurang rapi. Tapi overall untuk desain dan fittingnya udah oke. Untuk spek singkatnya, Oraimo FreePod Slide ini sudah dibekali dengan Bluetooth versi 5.3, kodek AAC dan SBC, serta single dynamic driver 10 mm. Untuk proteksinya, TWS ini sudah diproteksi dengan rating IPX4 yang berarti aman dari cipratan air. Untuk baterai buds-nya punya kapasitas 40 mAh yang diklaim bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian. Saya pribadi sih nggak sampai 7 jam ya makainya, hanya sekedar paling 5 jam aja. Tapi itu baterainya masih ada sisa paling sekitar 30%-an. Lalu untuk baterai charging case-nya, ini punya kapasitas sebesar 500 mAh. Cukup besar juga ya untuk ukuran TWS dengan harga 100 ribuan. Lalu untuk fiturnya, TWS ini juga udah dilengkapi dengan gaming mode, serta fitur anti-fast fast charge, yang diklaim bisa ngasih playtime 2 jam hanya dengan 10 menit pengecasan. Jadi kalau kalian cas buds-nya ya, bukan charging case-nya, kalian cas buds-nya selama 10 menit, itu bisa ngasih playtime selama 2 jam. Kemudian TWS ini juga udah support aplikasi. Nama aplikasinya Oraimo Sound. Bisa kalian download di Play Store dan App Store. Di aplikasinya ini kalian bisa cek baterai buds-nya. Kemudian kalian bisa pilih equalizer-nya sesuai selera kalian. Ada 5 preset equalizer bawaannya, yaitu standar, heavy bass, rock, jazz, vokal, serta ada bonus 1 preset equalizer yang bisa kalian tuning sendiri sesuai selera kalian kalau kalian nggak suka dengan preset equalizer yang telah disediakan. Oh iya, untuk equalizer signature dari Oraimo ini adalah heavy bass-nya ya. Heavy, H-A-V-Y, bukan heavy berat. Nanti akan kita bahas di segmen sound quality. Kemudian ada menu earbud control, di mana kalian bisa setup komen untuk touch controlnya. Untuk touch controlnya ini tergolong lengkap, mulai dari play pause, next rewind, volume up dan down, serta yang lainnya. Di sini saya nggak akan bahas secara detail ya, karena mungkin nanti akan berbeda-beda pada setiap user. Jadi silahkan kalian explore sendiri aja untuk bagian touch controlnya ini. Lanjut di bawahnya lagi ada toggle untuk mengaktifkan gaming mode. Kemudian ada kickstart guide serta help and feedback. Saya udah cari-cari ya, tapi nggak nemuin pilihan untuk update firmware. Jadi kemungkinan TWS ini nggak bisa buat update firmware. Ya kalaupun nanti kedepannya bakalan bisa, akan kami update dan kasih tahu juga ke kalian. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini. Oke, sebelum kita bahas sound quality-nya seperti biasa ya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu channel ini. Kalau kalian suka dengan hal-hal yang berbau gadget, TWS, ataupun tips dan trik seputar gadget lainnya. Oke,
Untuk sound quality-nya ini akan saya bagi menjadi dua, yakni dengan karakter pure tanpa equalizer dan dengan karakter tuningan equalizer heavy bass-nya. Untuk sound quality secara pure-nya, TWS ini punya karakter yang balance. Untuk kalian yang suka dengan karakter balance dan all-rounder, saya rasa akan cocok dengan tuningan ini. Di frekuensi low-nya untuk bass-nya juga udah cukup berasa ya. Di bagian mid dan vokalnya juga terdengar jernih dan pas, nggak ada di boost sama sekali. Sementara untuk frekuensi high-nya, treble-nya ini juga pas dan gurih. Dan tentunya juga aman dan nggak nusuk di telinga. Sound staging dan imaging-nya juga udah cukup bagus. Nah, ketika equalizer heavy bass-nya ini diaktifkan, disinilah para basshead mulai angguk-anggukan. Untuk karakter bassnya ini memang berasa deep dan empuk banget. Jujur sih, saya nggak expect ya akan seenak ini. Saya kira sih bakalan cuma gimmick-gimmick doang dan bakalan lebay bassnya. Tapi ternyata emang asik dan fun juga. Dipakai buat nonton, streaming, ataupun browsing juga masih aman dan sinkron. Untuk gaming modenya juga cukup baik, dipakai untuk main MOBA juga aman, cuma untuk game-game FPS, stepnya ini masih tertinggal 1 hingga 2 langkah. Dan jangan main game Candy Crush saat rapat. Nggak boleh ya, apalagi gamenya Untuk sampel audio dan mikrofonnya bisa kalian dengarkan berikut ini. Oke, cek. Tes 1, 2, 3 yang kalian dengarkan saat ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan mikrofon dari TWS Oraimo FreePods Lite. Kaget? Saya juga. Saya nggak nyangka sih untuk custom mikrofonnya bisa sedetail ini. Walaupun emang agak kebus dan agak sedikit sember ya kalau kita digunakan dengan nada yang keras seperti ini, tapi overall sih untuk TWS dengan harga 100 ribuan, ini mikrofonnya udah bagus. Untuk letak mikrofonnya ini ada di TWS sebelah kirinya ya, seperti ini. Ketika saya dekatkan seperti ini, suara yang dihasilkan ini akan lebih besar dan ya kalian bisa dengar sendiri lah ya. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk review Oraimo. Oraimo FreeBuds Lite ini. Overall sih untuk price to performance-nya dengan harga 150 ribuan pada saat video ini dibuat, saya rasa ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Yang suka balance bisa, yang suka basshead juga bisa. Buat yang mau beli silahkan link pembelian ada di kolom deskripsi. Semua hasil review ini adalah murni pendapat pribadi kami sesuai dengan apa yang telah kami rasakan pada saat penggunaan produknya. Perlu diingat selera orang bervariatif ya. Bisa jadi ini kurang cocok di kami tapi cocok di kalian ataupun sebaliknya. Jadi ya kembali ke pribadi masing-masing aja. Terima kasih buat yang udah nonton reviewnya. Like video ini jika kalian suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai out. Candy Crush lagi yuk.